Nah, masih penasaran juga ya Mas Indu, tadi menarik juga ketika kita masih pengen tahu seberapa rumitnya dinamika di balik layar untuk proses ini tadi. Silakan Mas Indu. Oke, Gigi dengan 30 tahun ini udah mengalami semua yang diimpikan oleh band ya. Rekaman di Abbey Road, terus kemudian keliling Indonesia, keliling dunia, bolak-balik rekaman di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah keresahan atau kemarahan apa, kegelisahan apa yang akhirnya melahirkan album Forever in the Air. Karena banyak yang percaya gitu ya, album yang bagus, lagu yang bagus tuh lahirnya dari keresahan. Ini sebetulnya Bujana udah nyeletuk ya. Justru kita tuh merindukan lagi dengan teknologi digital, di teknologi di musik ya, di alat musik, di cara merekam dan sebagainya, pembuatan dan sebagainya itu akhirnya kan kita tuh kayak digampangkan istilahnya gitu ya. Nah justru kita tuh merindukan lagi ngeband lagi kayak zaman dulu gitu. Bikin lagu tuh berempat bareng-bareng di sebuah tempat. Karena dulu tuh sempat kita berapa tahun kita sempat cuman kirim-kiriman data ya. Misalnya kita ke kantor latihan bikin lagu nih. Jadi nih 2 lagu misalnya jadi. Kita ngeluarin EP yuk, ayo 3 lagu, oke bikin. Nah itu tuh kadang-kadang bener-bener kirim-kiriman data. Bujana rekaman di rumahnya, saya rekaman di rumahnya. Saya Handy Bu Thomas kirim data, kirimin ke engineer, di mixing jadi aja. Nah itu tuh ada fase itu di Gigi. Sedangkan ya, ngebandnya kita kan band banget gitu dulu tuh. Nah ini justru pada saat terakhir Abbey Road 10 tahun yang lalu, terus akhirnya kita kayak ada kerinduan yang yuk kita ngeband lagi yuk gitu, rekaman lagi gitu, berbarengan di sebuah studio. Dan terus sebelumnya kita bikin dulu di kantor 9 lagu, udah gitu dibawa ke puncak, kita nyewa villa di puncak. 3 hari di puncak tuh benar-benar mematangkan semuanya lah. Dia jadilah, akhirnya jadi gitu 9 lagu itu baru dibawa ke New York. Di New York juga rekaman gitu, barengan lagi. Nah itu udah lama, akhirnya terjadilah album ini gitu. Rekaman juga pakai pita. Oh ya, rekaman juga pakai pita. Oh ya? Jadi ya yang komputernya ada, di Pro Tools-nya ada, tapi yang pitanya juga ada. Nanti insya Allah kita ngeluarin vinyl, yang vinyl khusus vinyl itu yang dari pita. Oke, nambahin. Oke. Dari yang Arman tadi itu kan secara teknis Gigi itu kan selain didengar musiknya, tentunya orang itu mengartikan dari sisi lirik. Okay. Kalau kalian perhatiin gitu, 9 lagu dari lirik yang dibikin dari Gigi ya. Untuk hal itu memang dari hati. Oke. Kalau secara teknis semua orang bisa kan. Tapi secara pengalaman yang dituangkan dari lirik itu benar-benar truly dari hati kami masing-masing. Ngedengerin proses kreatifnya tadi yang Kak Aman bilang bahwa kangen ya, kita sewa villa segala macam. Ingat film ini nggak sih, Queen? Ini nggak sih, one of the greatest band juga yang ternyata proses kreatifnya ternyata sama ya gitu. Emang sebetulnya untuk anak-anak ini, teman-teman ini kita emang dulu tuh seperti itu bikin tuh gitu. Kayak yang ya digambarkan di film Queen misalnya. Nah itu tuh bukannya kita ikut-ikutan, emang seperti itu sebetulnya. Idealnya nah itu tuh hilang tuh sekarang tuh bener-bener hilang kadang-kadang. Bener-bener gua cuman kirim data aja udah. Rekamannya udah. Ini kan kurang apa man? Buat yang ini ada akustiknya kayak gitu, udah kayak gitu. Jadi udah. Vokal nggak dijagain. Take vokal nggak dijagain. Kalau bisa kan bener-bener dijagain. Tapi dari proses yang sangat berbeda secara teknis tadi, itu mengurangi soul dari hasil karyanya nggak? Iya mungkin pasti ada hilang pasti ada. Nah bagaimana kemudian menjaga identitas Gigi agar tetap soulful? Untungnya kita di sini berempat udah lumayan lama di musik. Jadi kalaupun misalnya si sense of barengan bikinnya itu hilang karena cuma kirim-kirim data, tapi pada saat misalnya Bujana udah mendengarkan ada drum bass gitu ya, belum ada vokal saya masih demo. Terus Bujana mungkin menyesuaikan, oh kayaknya gue isi dengan sound yang seperti itu. Untungnya mungkin dari pengalaman itu yang akhirnya ketika jadi sebuah lagu masih ada soul itu gitu. Tapi berbeda dengan pembuatan kayak Forever in the Air sama Abbey Road, bener-bener yang kayak zaman dulu ya, kayak tadi yang Widya bilang kayak Queen itu gitu, emang bener-bener dari nol tuh ya berbarengan. Saya punya pandangan lain nih. Oh menarik. Oke, menarik. Punya pandangan lain terhadap karya yang tadi yang kirim-kirim data tadi. Emang itu nggak pernah dibawain sama kita. Dan tidak pernah pun datanya hilang ya. Dan tidak pernah pun menjadi sebuah hal yang di Gigi kita pun begitu gitu. Jadi itu kan kayak seolah-olah
proses itu mempengaruhi terhadap apa yang didengar mereka kan. Gitu. Jadi bener lagu-lagu itu bener-bener malah mungkin kalau ditanya lagu ini lu masih hafal nggak? Hafal? Nggak yakin gua. Pasti enggak. Tapi di Forever in the Air itu semangatnya gila. Kita ngeliat tuh, wow ini oke nih kita ngeband lagi nih. Jadi sampai kita ngerancang sustain momennya sampai kapan sih gitu. Forever in the Air kan kita rekaman 2024 ya. November. Di New York November. 2025 kita rilis Oktober. Terus kita ngadain tour. Turnya juga kita nggak pengen gede, kita pengen intimate 300 orang. Yang bener-bener kita panggung, ini penonton kita gitu. Jadi itu atmosfer itu tuh terjadi di album ini gitu. Dari proses, setelah proses jadi, terus dilempar ke pasar, terus kita menjalaninya, ternyata emang Positif berbeda. ya, responnya positif. Oke, harus nonton sih. Yuk guys, nonton guys. Yuk. Wajib ya. Di mana aja? Di mana aja nanti? Kemarin kan Surabaya udah, Bandung udah, Jumat Jakarta. Jumat Gas. Jakarta. 26 Juni. Bapakku penonton mereka loh. Wih. Oh, bapaknya mah parah. Dari 3 hari di Bapaknya parah. Taman Mini tuh bokap. Iya, bapakku. Parah, Tapi parah. aku mau belok sedikit. Terlepas dari all your hit songs, aku tuh sering mendengar kalian tuh nggak kalau apa? Puasa dan Lebaran. Ya bagaimanapun ya gitu. Yes. Pertama kali mengeluarkan lagu atau album religi, is it your calling? Emang kepengen? Dan apakah ini sesuatu yang kepengen lagi? Karena akhirnya menjadi patokan lagu religi. Betul. Menjadi patokan lagu religi. Jadi kiblatnya ya? Jadi kiblat. Puasa tanpa lagu Gigi Puasa aneh. tanpa lagu Kayak, gitu enggak. Nggak flow. Bukan cuman sekedar kita tahu banyak teman kita mengeluarkan lagu religi misalnya. That's it. Tapi ini menjadi patokan loh. Iya. Menjadi kebiasaan dan menjadi patokan. Itu beban enggak? Yang jawab mendingan Bu Janda bagus. Konser pertama di rumahnya dia. I know. Jawab lu, Album religi. Beban enggak sih Beban membawakan lagu religi dan apakah Mau lagi? it's part of your plan juga? Ya biar gimana pun juga album religi Raihlah Kemenangan itu adalah bagian terpenting dalam perjalanan Gigi. Bahkan bukan cuman kita melihat tiap Ramadan ya, akhirnya jadi universal lagu perdamaian. Bahkan mungkin dengan kita memainkan perdamaian pun akan jadi menampilkan juga Nasidaria sekarang kan. Jadi walaupun itu lagu Nasidaria ya, tapi kita bisa bawakan di lapangan di mana dan sering ya jadi menu Mas Bud, Gigi sama Nasidaria pernah satu panggung nggak bawain lagu perdamaian? main bareng belum, tapi di event yang sama pernah gitu. Tapi belum collab sih. Oke. Gitu. Soalnya kalau collab mesti harus latihan sih, karena itu syarat utama dari Gigi. Kalau collab kita agak sulit gitu kalau menerima collab ya kalau tanpa latihan karena Iya. agak berantakan. Ada takutnya. kerinduan bikin album religi lagi nggak? Harusnya kemarin ya bikin ya, cuman sibuk dengan album ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya. Forever in the Air, kalian punya anak-anak yang juga sangat kreatif, saya tahu gitu ya. Ada influence atau mungkin ada saran dari anak-anak kalian yang, "Pah, bikin gini dong," gitu kan. Saya nggak seru banget sih, biar trending nih di media sosial atau apapun yang bentuk kreatif mereka yang mungkin agak dicerna terlebih dahulu, lalu akhirnya dimasak oleh Gigi dan jadi karya yang Gigi banget, tapi represent juga dari kekhawatiran atau kecemasan anak-anak kalian. Kerja anak kalian di Gigi malah ya kayak anaknya Thomas kan di Gigi. Iya, multimedia kan. Ponakan saya di Gigi juga gitu ya. Terus waktu yang Forever in the Air yang ngetiknya videonya ada anaknya Thomas, ada anaknya Bujana juga. Jadi lebih efektif ya kalau Enggak, kebetulan family memang business. kebetulan memang anaknya Bujana kan memang kuliahnya perfilman juga gitu. Anaknya Bujana di Australia bawa perfilman gitu. Jadi memang dibawa ke New York untuk lu pegang ini dan sebagainya. Jadi paling itu sih kalau ide kayaknya enggak sih. Ya influence terbesar. Pasti sih, masing-masing Ya, mungkin kali Hendy ya. pasti di rumahnya kan Ya. ketemu anak pasti lah ya. Makanya dengerin Sabrina Carpenter kan? Membuktikan kalau Gigi terbuka sama perkembangan musik yang ada gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.